Assalamualaikum kepada teman-teman pencinta channel Jejak Sang Pejalan. Ini di video berikutnya saya akan berbagi cerita babat tanah Jawa dengan pokok bahasan adalah Ki Ageng Majasto, atau dengan nama aslinya adalah Mbah Ki Ageng Jogobudu bin Browijaya Gangsal. Di catatan Serat Pararaton dikatakan bahwa Mbah Majasto itu dulu pertama kali waktu bedahnya kerajaan Majapahit karena perpindahan keraton dari Majapahit ke tlatah bumi Gelagahwangi atau Demak, itu beliau berjalan ke arah barat. Daerah pertama yang dilewati adalah daerah Bojonegoro, dan di sana singgah di wilayah kekuasaan Majapahit di bawah kekuasaan Tumenggung atau Adipati Bojonegoro. Nah, di sana dia mempunyai istri dari Adipati Bojonegoro. Terus jalan berikutnya dia menuju arah ke barat lagi, dan dipercaya dari menurut beberapa sumber yang ada bahwa Mbah Majasto ini berikutnya dia turun ke daerah yang sekarang bernama di daerah Gunung Mijil, turun lagi ke bawah dengan sampan. Beliau naik dari arah aliran air tadi, naik ke daerah Tegal Ngampel, daerah Babatan Karangdowo. Di situ beliau hidup, beliau tinggal beberapa saat dan menjadi seorang petani. Saat beliau akan mendapatkan kewahyuan dari agama, mendapatkan wahyu Islam. Keislamannya berawal dari ditemuinya penggarap sawahnya Eyang Jogobudu atau Eyang Majasto. Itu ditemui oleh Eyang Sunan Kalijogo dengan berjalan di atas pematang sawah. Seperti saat itu dulu bahwa ler-leran sawah atau galengan baru saja selesai dibuat atau dibikin. Ler-leran untuk tanaman padi, ternyata saat ada penggarap sawah tadi, ada orang yang berjalan dengan capil dan membawa rumput, berjalan di tengah pematang sawah, dan ditegur oleh penggarap sawah tersebut bahwa galengannya bisa rusak kalau diinjak-injak. Terus akhirnya orang yang membawa rumput tadi lari. Setelah lari dikejar, ternyata bekas galengan sawah tadi tidak ada bekas tapak kaki. Kejadian tersebut dilaporkan kepada Eyang Jogobudu. Eyang Jogobudu terus berikutnya mencari sosok yang pencari rumput tadi. Ditanya kepada orang, adakah yang melihat orang sosok pencari rumput? Dari pertanyaan tadi akhirnya ada petunjuk bahwa si pencari rumput tadi pergi ke arah barat, dan laku atau Eyang Majasto, Eyang Jogobudu akhirnya mengikuti ke arah barat, tiba di daerah desa yang sekarang bernama Desa Sepi. Di sana akhirnya ketemu dengan sosok pencari rumput tadi, mengaku bahwa beliau adalah sosok Eyang Sunan Kalijogo. Saudara, kita akan masuk ke daerah desa Tegal Ampel, di perbatasan dengan desa Karangdowo yang dekat dengan desa Majasto. Karena ada sedikit cerita sejarah, cuma penelisiknya entah belum ada bukti sejarah yang bisa agak dipercaya. Kita masuk desa Tegal Ampel, desa yang pernah dipakai untuk tinggal Eyang Majasto atau Eyang Ki Jogobudu sebelum bertemu dengan sosok Sunan Kalijogo. Ini kita masuk daerah desanya. Arah ke utara terus lurus, ini akan ikuti jalan.
sampai di daerah desa Tegal Ngampel, sudah ketemu masjid. Sudah ketemu masjid dengan nama Masjid Baitul Mutakin. Di belakang masjid ini ada pemakaman. Pemakamannya ada nama beberapa tokoh, diantaranya ada Nyai Kopek. Nama yang sama saat ditemukan bila mana kita datang ke daerah Salatiga, di daerah tengah pasar atau tengah kotanya desa perkampungan Salatiga, daerah Tingkir, juga ditemukan nama petilasan dengan namanya Kopek yang hampir sama. Apakah asli yang ada di daerah Tegal Ngampel Karangjowo ataukah asli yang ada di daerah Salatiga Kabupaten Semarang? Wallahu a'lam. Ini dipercaya daerah sini pernah jadi tempat mukimnya Eyang Joko Budo, yaitu Eyang Majasto, yang pertama kali saat dia berangkat dari bumi Majapahit. Setelah sampai di petilasan sepi, akhirnya Eyang Majasto disuruh menunggu oleh Eyang Sunan Kalijogo, karena Eyang Sunan Kalijogo akan menghadiri parpatan utawi rapat yang akan diadakan di daerah Pandanaran atau Tembayat di tempat Sunan Pandanaran. Setelah sekian hari, akhirnya Eyang Kalijogo pulang lagi dan menemui Eyang Majasto. Nah, dari situlah dipercaya bahwa Eyang Majasto akhirnya menjadi murid baiatan syahadat dari Eyang Sunan Kalijogo, dan oleh Eyang Sunan Kalijogo akhirnya Eyang Majasto diminta atau disuruh datang ke tempat Tembayat di Patembayatan atau di daerah Bayat, tempat Eyang Sunan Pandanaran. Di situ tinggal selama beberapa saat, dan sebelum diterima jadi santri Sunan Pandanaran, beliau diminta oleh Sunan Pandanaran untuk memenuhi atau untuk ngebai padasan, sedangkan adah atau tempat mengambil air dari padasan tadi adalah berupa rinjing keranjang bambu. Jadi sebuah perintah yang sangat tidak masuk akal. Terus akhirnya setelah sekian lama diterima menjadi santri, dan setelah diterima jadi santri selang beberapa bulan berguru kepada Eyang Sunan Tembayat, Eyang Majasto disuruh kembali lagi ke daerah tempat asalnya tempat bermukimnya Eyang Majasto tadi, disuruh kembali ke sana untuk siar agama Islam di sana. Jalur yang dilewati Eyang Majasto atau Eyang Joko Budo sepulang dari Patembayatan, jalur yang pertama yang dilalui adalah Gunung Pegat yang dekat dengan daerah objek wisata Jimbung sekarang. Tinggal di sana selama 3 hari. Ternyata selama tinggal 3 hari, waktu malamnya dia mendapatkan mimpi atau wisik, atau dengan bahasa lain sekarang adalah dejavu, bahwa dia tidak boleh tinggal di situ, tempat untuk menyebarkan agama Islam. Akhirnya berjalan ke timur lagi. Beliau tinggal di daerah yang sekarang terkenal dengan nama Bukit Arjuno atau Bukit Cinta, yang ada di daerah Tembayat perbatasan dengan Kecamatan Cawas. Mukim di situ selama 3 hari lagi. Akhirnya saat tidur mendapatkan mimpi, dia tidak boleh mukim di situ, tempatnya kurang ke timur lagi. Akhirnya Eyang Majasto berangkat ke timur, akhirnya sampailah di pegunungan yang sekarang bernama Gunung Watu Bunang, yang untuk tempat tinggal makomnya Eyang Banjaran Sari. Dan di situ 3 hari akhirnya mendapatkan wisik lagi bahwa dia tidak boleh tempat tinggal di situ. Akhirnya mendapatkan petunjuk dan ditemui oleh Eyang Sunan Kalijogo bahwa dia harus tinggal di tlatah atau bukit Bumi Arum Majasto. Sedangkan kekhasan sendiri dari Bukit Majasto adalah bawahnya Bukit Majasto itu adalah batu kapur. Untuk sampai sekarang
karomah dari Eyang Majasto adalah bila mana ada orang yang meninggal dimakamkan di tanah Bukit Majasto itu, yang dimana tanah digali itu hanya kedalaman sekitar 1 meter saja. Orang dikubur di situ, barokah karomahnya Eyang Majasto bahwa makom tadi yang setelah habis untuk menguburkan orang tidak akan mengeluarkan bau. Kita akan turun pemirsa dari Bumi Harum Majasto, kita akan turun. Ini rute saya lalui dengan sepeda motor roda 2. Sedang diadakan pembangunan pelan-pelan pemerintah desa setempat. Di sebelah kiri kanan gapura ini dipercaya adalah tanah dagan atau tanah yang dipakai oleh Raden Mas Joko Karebet ketika akan berangkat ke daerah Alas Prawito atau Alas, berangkat lagi ke daerah Demak Bintoro seusai diusir. Ini kalau kita ke kanan arah Sukoharjo, sekarang ambil arah ke kiri, tempat dimana kita mencari bekas petilasan gedeknya Raden Mas Karebet disandarkan. Kalau kita belok ke kanan sampai tembus kepada aliran Sungai Bengawan Solo, kita ambil yang ke kiri. Jalur yang dilewati rakitnya Raden Mas Joko Karebet atau Raden Mas Joko Tingkir. Ini jalur sungai, jalur rakit waktu beliau berangkat dari Ki Ageng Kelir Banyudiri ke Boronegoro, berangkat ke Majasto, untuk Suwito lagi berangkat ke negeri Demak Bintoro. Gapura yang di depan itu adalah perbatasan desa. Ini dahulu tempat bedeknya Raden Mas Karebet utawi Joko Tingkir. Ini bersandar di sini. Ini daerah sini pemirsa, ini tempat sandarnya gedeknya Raden Mas Joko Tingkir bersama Ki Monco, Ki Wilo dan Tekto Wuragil saat menemani Raden Mas Joko Tingkir berangkat dari Kelir Kebu Eyang Kebokanegoro. Ini tempat sandarnya perahu gedeknya. Ini adalah tempat naiknya sampai ke atas, nanti tembus ke pintu yang di atas tadi sebelah masjid. Sosok Eyang Majasto atau Ki Ageng Joko Budo itu sangat berperan penting, jasanya sangat besar terhadap
kepada Eyang Joko Tingkir atau Raden Mas Karebet, karena saat Joko Karebet atau Eyang Joko Tingkir tadi selepas pulang dari tlatah Watu Kelir sowan Pak D-nya yang bernama Eyang Kebo Kanigoro, beliau disuruh datang dan menemui Eyang Majasto untuk mengambil lemah dagan atau tanah dagan, yang tanah tadi fungsinya adalah untuk diperuntukkan, yang sampai cerita tutur sekarang yang berkembang adalah yang dimasukkan kepada telinga kerbau. Seberangkatnya Eyang Joko Tingkir atau Raden Mas Karebet dari sowan Eyang Kebo Kanigoro ditemani oleh Ki Monco, Ki Wilo, dan Ki Tikto dan Eyang Wuragil. Akhirnya bermukim di situ, di mana geteknya atau perahu yang dipakai sandar oleh Eyang Joko Tingkir sampai sekarang juga masih berada bekas atau petilasannya. Selepas sekitar 3 atau 4 bulan Raden Mas Karebet utawi Joko Tingkir belajar ilmu kanuragan dan belajar ilmu kadigdayan dan belajar ilmu Islam itu, terus akhirnya Eyang Joko Tingkir atau Eyang Karebet itu berangkat lagi dengan getek atau perahunya itu mengarah kepada daerah yang bernama Kedung Srengenge. Jadi keberadaan Kali Bengawan Solo dari perbukitan Majasto itu berjarak antara sekitar 100 meter. Dan dari situlah, dari Gapuro yang sebelah kulon atau sebelah barat, diambillah lemah dagan, tempat untuk syarat sarono untuk kebo yang ada di alas hutan Prawoto. Kita akan mengitari perbukitan Eyang Majasto yang menjadi tempat bersejarah bagi Raden Mas Joko Tingkir yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Sudah ada fungsi yang kiri jadi perumahan tempat warga. Kedatangan pertama kali Eyang Majasto saat berjalan dari arah tlatah Mojopahitan berangkat, itu pertama kali jalur yang dipakai adalah ini. Di kirinya ada simbol macan dan di arah kanannya ada simbol buaya. Ini Gapuro, pintu masuk utama. Ini sampai naik ke atas.
adalah pintu masuk yang utara, pintu masuk yang barat. Akan teruskan perjalanan. Daerah ini berbatasan dengan daerah Sukoharjo. Di wilayah Majasto Sukoharjo, yang di depan itu seberang sungai adalah daerah Demangan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Aliran sungai yang asli itu sekarang sudah beralih fungsi. Ini terjadi pelurusan aliran sungai kala saat pemerintahan Bapak Presiden Soeharto. Aliran sungai yang asli adalah di depan, yang sekarang dijadikan tenda untuk warung kuliner ini, tenda untuk warung makan kuliner ini. Kita saksikan di depan adalah Sungai Bengawan Solo yang bermuara di Lamongan. Solo yang berbarat di daerah Lamongan. Aliran sungai Bengawan Solo. Tempuran gedeknya Sri Joko Tingkir. Perbatasan daerah Kabupaten Klaten, Desa Demangan, dan Kabupaten Sukoharjo. Di daerah petilasan makomnya Eyang Majasto, di situ ada sebuah gak cungkup yang di situ dimakamkan Eyang Handoyo Pati, di mana Eyang Handoyo Pati adalah putra dari istri keduanya Eyang Majasto, di mana Eyang Handoyo Pati adalah panglima pertamanya Joko Tingkir. Karena jasa-jasanya Eyang Handoyo Pati menempani perjalanan sampai ke hutan Prawoto di daerah Grobogan Purwodadi. Di daerah makom tersebut, makom Eyang Handoyo Pati di situ akhirnya sosok Eyang Handoyo Pati waktu dahulu kala harus diwajibkan asok bulu bekti. Asok bulu bekti atau istilah sekarangnya adalah pajak hasil panen, dikarenakan bahwa di daerah Majasto itu saat itu bila mana ada musim hujan, Eyang Handoyo Pati adalah senopati pertamanya waktu Barsi berubah Kadipaten Pajang. Dari jasa Eyang Handoyo Pati inilah akhirnya tlatah bumi Majasto itu bisa makmur, dikarenakan waktu dahulu kala asok bulu bekti itu tidak bisa diaturkan kepada Kadipaten Pajang, kepada pengurus kerajaannya Sultan Hadiwijoyo Joko Tingkir Raden Mas Karebet, dikarenakan saat musim hujan di daerah bawah perbukitan Majasto itu terjadi banjir. Dari aliran air yang ada dari Wonogiri itu akan memenuhi persawahan yang ada di daerah Majasto. Karena jasanya Eyang Handoyo Pati, akhirnya di daerah Majasto itu diberikan bumi pardikan di daerah Weru, daerah Karangdowo, dan daerah Tawangsari. Jadi bumi perdikan diberikan, dan setelah masa pemerintahan Pak Soeharto, setelah dibangunnya bendungan Gajah Mungkur di daerah Majasto sekarang, itu dipercaya buminya Gemah Ripah Roh Jinawi. Sedangkan dari keturunan Eyang Handoyo Pati berikutnya adalah melahirkan Nyi Ageng Mus. Nyi Ageng Mus diperistri oleh Eyang Banjaran Sari yang mukim di daerah Wadubunang, di mana Eyang Banjaran Sari adalah putra adipati dari Purworejo atau Lowano
yang nasab naiknya sampai di daerah Purwokerto atau Loano. Kita masuk area pemakaman. Ini pemakaman dari Gapura Makam Bumi Arum Dukuh Majasto. Itu yang di atas adalah Edyang Surodito yang ada di gazebo-nya. Pemakaman Edyang Surodito. Jungkup kedua dari bawah, dari arah barat yang kita masuk. Gazebo yang kedua ini adalah gazebo tempat istirahatnya Eyang Handoyopati. Di dalam bangunan utama tempat istirahatnya Ki Ageng Sutowijoyo. Ini adalah gapura masuknya. Itu yang cukup ada di sana adalah Eyang Tejomoyo. Yang cukup ada di sana adalah Eyang Tejokusumo. Ini gapura masuknya. Berikutnya bangunan utamanya adalah berupa masjid. Halaman masjid. Ini adalah masjidipun piyambakipun, masjidnya Eyang Ageng Majasto, Eyang Ageng Sutowijoyo. Dari cerita tutur yang beredar di daerah masyarakat itu bahwa kayu jati yang digunakan untuk membangun masjid ini itu berasal dari emper masjidnya Mbah Betara Katong, yang Betara Katong Ponorogo bin Brawijaya gangsal. Kita masuk. Dapur beringin sebagai tempat untuk ketahanan pangan, untuk bertempat di kehidupan, menampung air. Di depan masjid ini ada kolam. Dimungkinkan dulu kolam ini adalah kolam untuk sesuci. Yang di sebelah kiri kita ada pintu masjid sebelah utara, dan yang itu adalah sebelah timur. Yang di arah sana adalah yang ada pohon ringin, di bawah pohon randu alas adalah pintu masuk tangga sebelah selatan, di mana di sana dulu Eyang Jokon Tingkir itu masuk dari rakit yang disandarkan di bawah dari arah Banyu Biru, Eyang Kebokanigoro. Perjalanan rakitnya menuju arah ke sini, terus berikutnya bersandar di bawah sana. Nanti kita akan menuju arah sana. Itu naiknya beliau Sultan Agung
Hadiwijaya utawi Raden Mas Karebet naik dari sana dan berguru kepada Sultan Agung Majasta di masjid ini beberapa bulan. Ini adalah masjid peninggalan Sultan yang pernah dipakai Sultan Agung Hadiwijaya. Di kancing. Kita akan arah turun dari arah masjid. Arah turun ini tempat parkiran sepeda motor atau mobil yang bisa naik, itu adalah arah ke barat. Pemandangan alamnya indah dari atas perbukitan, jadi dinamakan Bumi Arum Majasta karena di sini bawahnya itu adalah bentuk padas atau bebatuan. Bila mana ada orang meninggal, itu tanah yang digali hanya sekitar kurang lebih 1 meteran, tapi herannya adalah di sini dari para jenazah yang dimakamkan di sini tidak pernah ada bau yang keluar dari tanah makam, maka daerah ini diberi nama Bumi Arum Majasta. Bisa dilihat bahwa dasar bawah dari ini adalah perbukitan kapur, batu kapur. Ini bangunan yang didirikan atas prakarsa dari dan hak paten. Bangunan di atas itu adalah untuk penghormatan kepada beliau. Hak paten atas nama Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko. Tempat yang bersejarah, bekas tapak kaki kuda Sultan Agung Ngayogyakarta Saya Ngayogyakarta Diningrat pernah berhenti di sini ketika perjalanan mau sowan Pendelepih Tirtamaya Wonogiri. Ini bekas tapak kaki kudanya Sultan Agung Ngayogyakarta.
Adapun bukti Eyang Majasto sudah menganut agama Islam adalah di petilasan yang ada sekarang. Di atas bukit yang paling atas itu didirikan masjid, tempat untuk siarnya Eyang Majasto atau Eyang Jogobodo untuk menyiarkan agama Islam. Bangunan masjid yang didirikan oleh Eyang Majasto itu kayunya berasal dari larapan masjid teras Eyang Betara Katong Ponorogo. Jadi itu menunjukkan sebuah silsilah atau kekerabatan, pertemanan atau persaudaraan, karena Eyang Majasto itu masih bersaudara dengan Eyang Betara Katong yang nasab silsilah naiknya sampai ke Eyang Brawijaya V. Sedangkan kayu tadi dibawa dari Ponorogo sampai ke daerah Majasto Kabupaten Sukoharjo yang berbatasan dengan Karangdowo itu adalah dengan jalur sungai. Salah satu kayu yang masih ada sisanya yang tidak bisa yang sudah cukup pembangunannya, untuk kayu yang dibuat untuk membangun masjid sudah cukup, sisa kayunya itu adalah masih ada di bawah dengan nama kayu bancik. Kayu bancik atau kayu untuk ancek-ancek unda-undaan untuk mengambil air wudhu. Jadi dahulu kala Eyang Majasto dan para santri itu kalau wudhu itu berasal dari aliran air Bengawan Solo, mengambil air wudhu di bawah yang ada di sebelah selatan. Itu ada di bawah, terus akhirnya dia naik. Kayu bancik sekarang itu sudah tertimbun oleh tanah, dan bukti petilasan karomah Eyang Majasto adalah bahwa di sebelah bawah tempat rumah aslinya Eyang Majasto yang sekarang ini baru akan dibangun lagi untuk bekas rumah aslinya, di sebelah bawahnya itu ada bekas tapak kaki kudanya Eyang Sultan Agung Anyokrokusumo. Di saat Eyang Agung Sultan Agung Anyokrokusumo akan berangkat ke daerah Tirtomoyo Ndlepeh Wonogiri, di sana dia akan berkholwat untuk meminta restu kepada Sang Hyang Maha Kuasa untuk memimpin kerajaan Mataram baru. Itu saat mau berangkat ke daerah Ndlepeh Tirtomoyo, yang daerah Ndlepeh Tirtomoyo tadi itu pernah dipakai untuk berkholwat. Menurut beberapa kisah tenar yang ada di daerah sana, itu di daerah Ndlepeh Tirtomoyo pernah dipakai oleh Eyang Pasingsingan, di mana Eyang Pasingsingan adalah kakak seperguruan Eyang Patih Gajah Mada Mojopahit. Pernah dipakai juga untuk sesirih Eyang Abiyasa, pernah dipakai juga sesirih Eyang Ismaya, juga pernah dipakai sesirih Eyang Panembahan Ageng Senopati atau Widanang Sutawijaya. Jadi dia akan napak tilas sesirih di daerah tersebut, karena bukti karomahnya tanah yang ada di Majasto. Kudanya yang terkenal dengan kuda sembrani, kuda yang bisa terbang, itu tidak bisa terbang di atas Bukit Majasto. Akhirnya kuda tadi jatuh, dan sampai sekarang bekas tapak kaki kudanya Eyang Majasto masih ada bukti petilasan yang masih terawat dan dirawat oleh masyarakat sekitar Majasto. Untuk cerita kebenarannya, wallahu alam bishawab.